Oke ya, here's the thing. Kalau emang orang sakti bisa nyembuhin orang sakit, nggak akan ada tuh di Indonesia itu rumah sakit, klinik, sampai puskesmas. Ya udah, semua orang itu datang ke orang sakti biar cepat sembuh gitu. Logikanya kayak gitu ya. Oke guys, halo, balik lagi sama saya Aisyah Putri Madarahmi. Di sini saya akan mencoba untuk mengedukasi kalian semua yang menonton video ini untuk berhenti percaya tentang logika mistika. Oke, jadi logika mistika itu adalah cara berpikir seseorang yang didasarkan pada keyakinan supranatural, mitos, atau kepercayaan tanpa dasar rasional. Percaya gak sih kalian sama logika mistika nih ya? Contohnya kayak gini, kita itu sakit, terus kita tuh datang ke orang sakti gitu, terus dikasih minum yang udah dibaca-bacain lah sama si orang sakit tersebut. Nah terus kalian minum tuh, terus penyakit kita itu sembuh gitu aja. Percaya gak sih kalian? Di sini saya akan mencoba hubungkan persoalan tadi dengan Madilog atau pemikiran Tan Malaka, yaitu materialisme, dialektika, dan logika. Definisi dari materialisme adalah fakta kalau dialektika itu menyadari bahwa perubahan terjadi karena ada kontradiksi yang terjadi dalam proses tersebut. Kalau logika itu menerapkan pemikiran sistematis untuk mencari pembenaran. Menurut fakta, penyakit itu kondisi biologis yang memiliki penyebab material seperti infeksi atau kerusakan organ. Nah, tidak hanya kepercayaan belaka, logikanya kayak gini ya. Kalau emang kita cukup percaya terus datang ke orang sakti tersebut lalu meminum terus sembuh, ya nggak akan ada nggak sih orang-orang yang sampai bertahun-tahun gitu dalam melawan penyakitnya. Cukup datang ke orang yang bisa membuat air itu untuk menyembuhkan penyakit kita, terus kita langsung percaya gitu aja. Nggak akan ada tuh rumah sakit, puskesmas, nggak akan ada dokter, nggak akan ada perawat. Udah, kita cukup datang terus langsung sembuh. Segampang itukah kalian percaya dengan omongan yang nggak ada buktinya sama sekali? Segampang itu. Nah, itu menurut materialisme. Sekarang ke persoalan kedua, yaitu menurut dialektika. Menurut dialektika, perubahan terjadi akibat kontradiksi yang terjadi dalam prosesnya. Konteks pengobatan kontradiksi sama dengan penyakit itu upaya kita untuk menyembuhkan. Solusinya di sini ada pada ilmu kedokteran yang dimana telah dipelajari atau diteliti selama bertahun-tahun. Jadi konteksnya di sini bukan hanya kepercayaan belaka gitu. Jadi mana percaya penyakit kita itu bisa sembuh, nggak kayak gitu kan? Tapi kan ada dasar ilmiahnya gitu. Kalau menurut logikanya nih ya, apakah ada penelitian yang membuktikan bahwa setelah minum air tersebut kita langsung sembuh? Kalau ada, boleh komen di bawah. Sekarang kita masuk kepada pembahasan pentingnya lepas dari logika mistika. Yang pertama, karena pikiran itu termasuk inti dari manusia. Pikiran kita itu mempengaruhi segalanya, termasuk ketika kita sedang membuat keputusan. Jika pikiran kita itu tidak tepat, maka apakah mungkin kita bisa membuat keputusan yang tepat? Enggak kan? Nah, yang kedua, mengurangi manipulasi dan penipuan. Kepercayaan terhadap hal-hal mistis sering dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk melakukan penipuan, seperti dukun yang bisa menyembuhkan orang sakit dengan hanya meminum air tadi. Yang ketiga itu memupuk pemikiran kritis. Dengan berpikir kritis, seseorang individu bisa mengevaluasi informasi yang didapat dengan membedakan fakta dari opini dan membuat keputusan berdasarkan bukti.